Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasanya kembali lagi bersama saya Maurits. Kita di acara Dunia Kripto bersama Amarket. Selama 1 minggu rekan trader, kami telah memberikan sedikit analisa terhadap dunia kripto, dalam hal ini Bitcoin, kepada rekan trader. Kami memberikan yang terbaik buat rekan trader agar setidaknya rekan trader, terutama yang mempunyai keinginan atau senang trading dalam dunia kripto, Bitcoin, asetnya Bitcoin, kami memberikan sedikit analisa buat rekan trader supaya setidaknya ada sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Jadi bisa bervariasi, selain trading di forex, mata uang, aset, dan lain-lain, ada juga aset Bitcoin yang bisa ditradingkan bersama Amarket. Ada beberapa aset kripto. Dan ini berlaku juga di saat hari libur, hari Sabtu, hari Minggu. Oleh karena itu kita senantiasa memberikan masukan, memberikan laporan, memberikan analisa buat rekan trader semuanya. Dan seperti biasa rekan trader, hari Rabu kami selalu datang memberikan analisa Bitcoin buat rekan trader yang merupakan mata uang kripto terbesar di dunia. Karena kami yakin juga bahwa mata uang Bitcoin ini akan menjadi suatu primadona di kemudian hari, apalagi ditunjang dengan terpilihnya Donald Trump yang akan melegalisasikan Bitcoin dan akan menjadikan Amerika sebagai tuan rumah Bitcoin terbesar di seluruh dunia. Oke rekan trader, pada minggu ini kalau kita lihat pergerakan Bitcoin, dia berada di masa atau berada pada fase koreksi setelah pergerakan yang sangat luar biasa, penguatan yang sangat luar biasa sampai menuju ke 99, ya, menuju ke 99.000 Bitcoin. Dan kalau rekan trader lihat apa yang telah saya berikan, analisa yang telah saya berikan ini, kalau rekan trader menyimak di minggu yang lalu, saya sudah jelas saya bilang bahwa Bitcoin tidak akan menyentuh level 100.000 untuk 1 minggu ke depan sampai hari ini. Dan itu terbukti rekan trader. Oleh karena itu di judul analisa saya minggu lalu, ya judulnya tentang masa depan Bitcoin, ya, tentang apa yang akan terjadi dalam Bitcoin, karena banyak yang bilang bahwa Bitcoin akan menuju 100, Bitcoin akan menuju 100, Bitcoin akan menuju 100. Tapi saya udah jelas, saya bilang Bitcoin tidak akan melewati 100. Dan itu terjadi. Rekan trader, bukan sulap, bukan sihir, tapi apa yang telah saya analisakan benar-benar tepat. Kita akan lihat di platform. Sudah sangat jelas di minggu yang lalu, kalau rekan trader lihat. Di hari Rabu minggu lalu, saya to the point, saya bilang bahwa Bitcoin akan mencoba naik asal dia bisa melewati level 95.000. Dengan tujuan akhirnya itu, dia harus bisa melewati 97.500, tapi dia bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa 100.000 tidak akan tercapai dalam minggu yang sedang berjalan, minggu lalu sampai hari Rabu minggu ini. Dan apa yang terjadi rekan trader benar, setelah hari Kamis dia naik, hari Jumat rekan trader dia sampai ke level tertinggi dalam sejarah. Dia berada di level seputaran 99-an, ya. 99.500-an, 99.600-an. Tapi setelah itu rekan trader, Bitcoin ini mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Kemarin sampai di level 90.833. Sekarang sementara ini dia masih bergerak di seputaran 94-an. Nah, ini dia. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada Bitcoin, pelemahan yang terjadi pada Bitcoin ini, pertama kalau kita lihat rekan trader, tidak lepas dari ketegangan geopolitik yang terjadi, di mana ketegangan geopolitik sudah mulai mereda. Baik itu sementara di antara Rusia dengan Ukraina, antara Lebanon dengan Israel, karena Lebanon dan Israel telah membuat pernyataan untuk sementara melakukan gencatan senjata. Inilah yang membuat
permintaan terhadap safe haven, emas, Bitcoin sedikit mengalami pelemahan. Ya. Alasan yang kedua, kalau kita lihat karena pelemahan yang terjadi pada Bitcoin ini disebabkan karena ancaman tarif yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Ini harap diperhatikan. Ancaman tarif yang akan dilakukan oleh Donald Trump apabila dia akan menjadi presiden. Dan dia udah bilang bahwa di saat dilantik langsung dia akan melakukan hal tersebut. Akibat dari statement itu, rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin dia mengalami pelemahan sampai level yang paling maksimal. Ya, sekali lagi, Bitcoin mengalami pelemahan sampai ke level yang paling maksimal, rekan trader. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Walaupun secara garis besar kalau kita lihat Bitcoin ini masih punya peluang untuk naik yang lebih tinggi lagi, apalagi kalau kita lihat rekan trader, ya, kita lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada Bitcoin ini benar-benar sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi pada pasar. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Sekali lagi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan dari hal inilah saya mengangkat tema pada hari ini bahwa koreksi yang terjadi pada Bitcoin sementara ini adalah suatu hal yang wajar. Sebelum dia menembus level 100.000. Kenapa saya bilang itu adalah koreksi sebelum dia menembus 100.000? Mari kita lihat. Kita coba masuk di platform. Rekan trader lihat. Rekan trader lihat, kalau kita lihat pola-pola yang terjadi pada Bitcoin ini, sebenarnya kita udah bisa melihat bagaimana pola yang sedang terjadi pada Bitcoin ini. Sudah bisa kita menerka apa yang terjadi. Rekan trader lihat, ini adalah bulan November. Ya, kalau rekan trader lihat, ini bulan November tahun yang lalu. Ya, secara garis besar Bitcoin itu dia melangkah dari 33.653 sampai dia menuju ke level 44.000. Tapi setelah itu koreksi terjadi di bulan Desember. Ya, koreksi terjadi di bulan Desember. Dia sempat naik di level paling tertinggi di 44.000 itu tanggal 9 Desember, tapi setelah itu koreksi. Ya. Nah, hal ini pun juga kalau kita lihat, ya, ini saya cuma melihat persepsi yang terjadi. Hal ini pun juga bisa kita lihat bahwa sama seperti yang terjadi pada tahun ini. Memasuki bulan Desember, dia naik sampai level ke 99.500-an atau 99.600. Tapi setelah itu, apa yang terjadi rekan trader? Dia mengalami koreksi rekan trader. Sama. Dan kemungkinan besar, di bulan Desember ini, dia masih tetap akan koreksi sebelum dia akan naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Mari kita lihat dari pergerakan-pergerakan yang terjadi pada pasar, kan trader ya. Ini sama juga dengan apa yang terjadi pada tahun 2022, terjadi koreksi juga. Nah, begitupun juga tahun 2023 di bulan November sedikit naik, setelah itu koreksi. Dia memang sempat naik juga di hari-hari pertama, minggu pertama tanggal 5 Desember, setelah itu dia koreksi. Nah, hal ini saya bisa lihat bahwa ini adalah suatu fenomena yang akan kita lihat bersama-sama. Ya. Kita lihat ya. Dan kalau kita lihat struktur pergerakan yang terjadi pada Bitcoin juga, kita sudah bisa lihat dengan jelas rekan trader bagaimana pola pergerakannya. Rekan trader lihat, di saat ini naik, ya, ini mengalami penguatan, ya, di bulan apa nih? Bulan September. Setelah itu dia koreksi. Ya. Dia koreksi di awal-awal bulan. Dia naik lagi rekan trader. Sampai akhir bulan dia turun koreksi. Nah, dia turun koreksi. Setelah masuk di bulan 10 Oktober. Ya, kalau rekan trader lihat, mari kita lihat bersama-sama. Itu juga dimulai dari bulan 8 Agustus dia naik. Per akhir bulan dia koreksi sedikit. Awal bulan dia naik lagi.
Habis itu dia turun lagi. Setelah dia turun dia naik. Awal bulan November dia turun. Tapi setelah itu dia naik lagi rekan trader. Dia terbang sampai ke 99.600 atau 99.500 nilai tertinggi dalam sejarah Bitcoin. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, ya, saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa dalam beberapa minggu terakhir Bitcoin ini masih akan terjadi koreksi rekan trader sebelum dia akan coba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa nanti kalaupun ini terjadi koreksi selama bulan Desember, puncak Bitcoin sah akan naik melewati level 100.000 itu adalah di awal bulan Januari tahun 2025. Nah, ini saya langsung mari kita cuma lihat berdasarkan pola pergerakannya. Di setiap akhir bulan dia akan selalu mengalami pelemahan menuju awal bulan. Setelah itu dia naik lagi. Kita lihat, ya. Akhir bulan dia melemah, awal bulan setelah itu naik lagi, dia melemah lagi, dia naik lagi, dia melemah lagi, dia naik lagi. Nah, di sini saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar Bitcoin akan terbang tinggi itu di tahun 2025 bulan Januari. Kalaupun dalam bulan Desember dia bisa naik, oke, dia punya kemampuan untuk naik bisa sampai ke 100.000 bisa. Tapi kalau lebih tinggi lagi itu akan terjadi pada bulan Januari tahun 2025. Ini kita lihat berdasarkan data-data pergerakan ulang yang terjadi pada grafik, kita bisa menyaksikan hal tersebut. Nah, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi judul yang saya angkat ini sudah sangat jelas. Saya bilang bahwa koreksi Bitcoin saat ini adalah wajar sambil menunggu naik untuk menembus level ke 100.000. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang, dalam beberapa minggu ke depan, kalau menurut analisa saya, Bitcoin ini masih akan terjadi koreksi rekan trader. Pergerakannya masih koreksi, tapi ini di akhir tahun baru dia mengalami penguatan. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau bilang, bagaimanakah Bitcoin ini dalam 1 minggu ke depan? Kalau dari pemahaman saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini masih punya peluang yang sangat besar menurut saya untuk bisa turun, ya, paling maksimal penurunan dia itu sampai, ya rekan trader ya, di level paling terendah itu di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia. 88.239. Nah, ini menurut saya. Menurut sampai minggu depan, ya, dia masih bisa turun sampai ke situ. Tapi untuk bisa sampai level situ, ya dia harus bisa melewati banyak jalan. Ya salah satunya adalah dia harus bisa keluar dari zona 90.000 dulu rekan trader. Kalau dia bisa keluar dari zona 90.000 artinya dia akan turun sampai level paling terendah. Malahan saya bisa bilang bukan sampai di situ aja terendah. Saya bisa berasumsi bahwa titik terendah dia itu bisa sampai ke level 86.568. Asal dia harus bisa menembus level sini 89.000. Kalau dia bisa menembus level 89.000, dia akan turun sampai level paling maksimum di seputaran 86.000. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia bisa naik? Dia bisa naik rekan trader. Siapa bilang tidak bisa naik? Dia akan bisa naik dan punya peluang naik sampai ke level tertinggi, berada di atas 100.000 asal dia bisa melewati level ketinggian maksimum di seputaran 97.500 dalam 1 minggu ke depan. Oleh karena itu, menurut analis saya dalam minggu-minggu ini ke depan, dia ini masih stagnan, ya masih sedikit koreksi. Peluang pelemahan bisa saja terjadi sampai level paling terendah di seputaran 86.568. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai ke level 100.000 sesuai dengan tema yang saya bawakan.
koreksi sementara sebelum naik sampai ke 100.000, asal dia harus bisa menembus level 97.500. Di saat dia bisa menembus level 97.500, dia akan terbang bukan cuma sampai ke 99.000 rekan trader, tapi dia akan melewati level 100.000. Secara garis besar, apa yang terjadi pada minggu depan adalah pergerakan yang pernah terjadi pada bulan-bulan sebelumnya. Di awal bulan, dia akan mencoba naik ke posisi tertinggi, dan di akhir bulan, dia akan sedikit terjadi koreksi. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Pemaparan saya, analisa market dalam dunia kripto, Bitcoin. Saya berharap semoga apa yang kami bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di analisa kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.